Belakangan, jagat sastra Indonesia diwarnai dengan munculnya karya bernafas Islami. Sejak boomingnya ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih, dan karya serupa yang kini mulai tenggelam. Hadirnya sastra dengan muatan agama di dalamnya memberi warna baru dalam dunia literasi di Indonesia, yang kini banyak diwarnai oleh sastra genre pop. Dan kemunculan dua barista karya Najih Hadi Sharma menjadi bukti bahwa sastra Islami masih digemari oleh pembaca di tengah maraknya karya sastra dengan genre yang lainnya. Najih Hadi Sharma dalam novelnya ini juga mengangkat tema yang tak biasa, yaitu isu tentang poligami, di mana isu ini belum begitu bisa diterima oleh masyarakat luas. Dan yang ia tampilkan juga tentang kehidupan dunia pesantren beserta dalam yang jarang diketahui oleh orang banyak, terlebih bagi mereka yang tidak pernah memasuki dunia pesantren. Sehingga dalam novel ini gambaran tentang dunia pesantren bisa dikatakan sangat relevan, mengingat latar belakang penulis yang juga merupakan santri putri. Dua barista mengisahkan kehidupan Ning Mazarina yang merupakan istri seorang Gus Ahfaz, yang tak lain adalah seorang putra tunggal kiai pengasuh pesantren besar di Purworejo. Nasib membawa Mazarina harus merelakan rahimnya untuk diangkat karena kanker yang bersarang di rahimnya, yang mana itu membuatnya tidak bisa memiliki keturunan dari benih sang suami. Tekanan demi tekanan, terlebih saat keluarga dalam berharap agar sang putra tunggal bisa memiliki keturunan yang kelak akan meneruskan pesantren, membuat pihak keluarga merencanakan untuk mengambil jalan lain, yaitu poligami. Pukulan telak bagi Mazarina, di mana sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam hidupnya kini membentang di depan mata, di mana ia harus berbagi suami dengan sang madu, meskipun dia sendiri yang memilihkannya madu untuk suaminya. Mazarina yang kemudian memilih Maisarah sebagai istri kedua suaminya dirasa sebagai sosok yang tepat. Selain karena Maisarah adalah khotimah, pembantu dalam yang sudah dikenal, membuat Mazarina yakin dialah orang yang cocok untuk menjadi madunya. Pada titik inilah konflik batin dimulai, di mana ia harus rela menyaksikan suaminya bersanding dengan perempuan lain, yang otomatis merenggut kebiasaan yang biasa ia lakukan bersama suaminya, Gus Ahfaz. Pada jalan cerita novel ini, kita akan disuguhkan dengan konflik batin dari masing-masing tokoh. Dan luar biasanya saat membaca bagian yang mengisahkan masing-masing tokoh dengan gaya penulis yang menggunakan sudut pandang yang berbeda-beda, membuat kita memahami pikiran masing-masing tokoh. Artinya, penulis benar-benar bisa membawa pembaca memahami konflik batin seorang Mazarina sebagai seorang istri yang dimadu, Gus Ahfaz yang harus bersikap adil karena sudah memiliki seorang istri, juga Maisarah yang merupakan istri kedua Gus Ahfaz dan juga sekaligus merupakan santri dari Mazarina. Pada titik ini, kejelian penulis dalam menggambarkan kondisi batin atau konflik batin tokoh diciptakan benar-benar luar biasa. Novel yang mengambil tema tentang poligami ini juga banyak menyampaikan kritik sosial di dalamnya. Salah satunya adalah ketika takdir Allah menentukan seseorang perempuan tidak bisa memberikan keturunan bagi sang suami. Apakah poligami benar-benar menjadi jalan keluar dari masalah itu? Atau ada saat di mana manusia menerima takdir dan bersama-sama menyadari bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah untuk hambanya? Dalam hal ini tentu saja penulis juga menyajikan argumen dari dua sisi, baik dari yang pro poligami maupun yang kontra terhadap poligami, tentu dengan memasukkan narasi dalam kisah di dalam novel tersebut. Novel ini sangat layak dibaca oleh siapapun, baik laki-laki maupun perempuan,
karena di dalamnya menyuguhkan banyak hikmah dari konflik yang ada di dalam rumah tangga, sehingga siapapun yang membaca akan bisa merenungkan makna yang terkandung dalam novel ini. Setelah membacanya, bagian akhir saat konflik mencapai klimaks, di mana kehidupan keluarga Mazarina, Maisaroh, dan Gus Ahvaz sedang diuji. Disinilah kejelian penulis patut diapresiasi, karena penulis benar-benar bisa menggambarkan kondisi batin masing-masing tokoh dalam menghadapi dilema yang sedang menimpanya. Geliat para santri dalam dunia literasi mulai bermunculan, dan tentunya ini membawa angin segar di mana para santri bisa menjelaskan agama melalui jalur sastra. Hal tersebut perlu diapresiasi agar kedepannya banyak sastra bernafaskan Islam yang tentunya dengan menyisipkan nilai Islam moderat yang dijunjung tinggi bagi kebanyakan mayoritas muslim di Indonesia. Selayaknya dua barista, meski isu yang ditayangkan tentang poligami, namun nilai yang ada di dalamnya jauh melampaui itu. Jadi siapapun layak membaca dan mengapresiasi karya ini.